Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat Bapak Ibu. Baik, kembali kami memberikan video tutorial kali ini tentang automasi analisis dan pengiriman rekap quiz baik pre-test maupun post-test dengan Power Automate. Nanti kita mengkoneksikan salah satu fitur soal online yaitu Microsoft Forms dengan Power Automate Bapak Ibu. Baik, kita mulai untuk tentang automasi analisis dan pengiriman rekap tersebut Bapak Ibu. Oke, untuk materi presentasi ini dan juga aset dari yang nanti kita gunakan di Microsoft Power Automate, Bapak Ibu bisa akses di link bit.ly/asset-power-automate, dan juga nanti linknya juga kami sertakan di dalam deskripsi di video ini Bapak Ibu. Oke, ya, nantinya untuk flow dari Power Automate yang akan kita buat adalah berdasarkan trigger atau submit dari formnya seperti ini. Jadi nanti siswa itu mengerjakan quiz di Microsoft Form berupa pretest ataupun post-test ya, ataupun bisa diimplementasikan di jenis tes yang lainnya. Tapi kali ini sebagai contoh nanti kita akan gunakan sebagai pretest ataupun post-test. Nanti setelah siswa submit itu akan mengirimkan dalam bentuk form for Excel gitu. Jadi nanti datanya sudah dalam bentuk Excel online, tidak perlu kita download karena kita nanti menggunakannya form Excel, form for Excel, bukan yang quiz Bapak Ibu. Oke. Lalu setelah siswa mengerjakan dan submit quiz pretest ataupun post-test, nanti guru juga mensubmit atau mengirimkan kunci jawabannya. Kunci jawabannya di forms for Excel juga. Nanti kita semuanya tampung atau kita ambil datanya di satu file Excel di rekap analisis dan nilainya Bapak Ibu. Oke, setelah guru itu mensubmit kunci jawaban, maka data itu akan menjadi lengkap. Setelahnya, ketika guru merasa membutuhkan file Excel rekap nilainya dan analisisnya, maka guru yang bersangkutan bisa mengisikan formulir pengiriman file Excel yang dimaksud dengan cara mengisi form lalu mensubmitnya. Ketika guru mensubmit form pengiriman file Excel tersebut, maka akan menjalankan flow dari Power Automate yang nanti kita akan buat dengan mengambil data dari OneDrive dari guru yang bersangkutan tersebut. Lalu yang diambil adalah file Excel hasil tampungan data dan pengolahan dari submitnya siswa dan juga submitnya guru untuk kunci jawabannya. Nah, setelah file Excel itu didapatkan di OneDrive dengan Power Automate, lalu langsung dilampirkan ke dalam Outlook dan dikirimkan ke email yang ditentukan, yaitu email guru yang bersangkutan itu. Nanti untuk flow dari Power Automate yang kita akan buat adalah seperti ini ya. Jadi ketika ada sebuah respon di submit di formnya, itu akan men-trigger, akan memicu dari flow action di bawahnya. Jadi nanti kita ambilkan baris-baris data di tabel di kunci jawaban. Yang pertama kita ambil dulu dari Excel online, dari forms for Excel-nya dari kunci jawaban, lalu kita masukkan atau kita ambil datanya, ditambahkan ke baris-baris data di file Excel pengolahan analisis dan rekap nilainya. Begitu juga nanti dengan pretest ataupun post-testnya, prinsipnya sama dengan kunci jawaban. Namun ini saya letakkan kunci jawabannya terlebih dahulu, baru nanti akan di cabang yang sebelah kiri actionnya atau flow actionnya itu akan mengeksekusi sama seperti kunci jawaban tadi, yaitu kita mengambil baris-baris data dari Excel online dari forms for Excel-nya untuk yang
pretestnya, lalu ditambahkan ke file analisis dan rekap nilainya di sini. Begitu juga dengan posttestnya juga sama. Nah, setelah proses kunci jawaban dimasukkan ke file Excel rekap nilai dan analisisnya, begitu juga dengan pretest dan posttestnya. Setelah itu baru akan diambil file tersebut. Setelah ini sudah rampung proses flow-nya, maka file itu sudah lengkap. Ketika file itu sudah lengkap, maka tinggal diambil dan dilampirkan ke pengiriman email, ke email yang ditentukan, yaitu email guru yang bersangkutan. Jadi flow-nya cukup simpel sebetulnya. Jadi antara baris yang ini, yang pertama untuk kunci jawaban, lalu yang pretest dengan posttestnya itu sebenarnya ini sama flow-nya, cuman hanya pengalamatan saja mengambil dari form for Excel kunci jawaban ya. Lalu ini adalah form for Excel dari soal pretestnya, dan ini soal posttestnya, dan sama-sama dimasukkan ke dalam satu file Excel analisis dan rekap nilainya. Baru setelah nilai itu masuk semua dan kunci jawabannya sudah ada, pengolahan nilainya, baru file itu diambil lagi di OneDrive-nya, get file content, lalu dilampirkan ke emailnya. Jadi cukup sederhana flow-nya, dan ini hanya satu flow dari awal sampai akhir. Secara otomatis nanti akan diambil datanya dan dikirimkan dalam bentuk lampiran file berupa Excel. Kalaupun nanti dibutuhkan tidak bentuknya Excel, langsung bentuk PDF, nanti tinggal di sini ditambahkan flow action untuk mengkonversi file Excel ke PDF-nya. Setelah itu baru dilampirkan. Begitu untuk pengembangannya. Oke. Ya, nantinya Bapak Ibu membutuhkan aset-aset yang dibutuhkan, yaitu yang pertama adalah 3 forms for Excel, yaitu form for Excel untuk soal pretestnya, soal posttestnya, dan yang ketiga yaitu form pengajuan pengiriman file Excel. Nah, form for Excel untuk yang formulir pengajuan pengiriman file Excel ini untuk sebagai pemicu flow action dari Porotomate itu berjalan mengirimkan file Excel-nya, dan juga mengambil data dari soal pretest, soal posttest, jawaban anak diambil dan ditambahkan ke dalam satu file. Jadi yang pertama adalah 3 form for Excel yang disiapkan, yaitu untuk soal pretest, posttest, dan formulir pengajuan pengiriman file Excel. Lalu yang kedua adalah satu file Excel yang kita siapkan dan sudah kami kami sudah tambahkan di aset di link yang tadi kami bagikan di depan, dan juga nanti dicantumkan di deskripsi di videonya. Nah, satu file Excel online ini rekap nilai dan analisis pre dan posttestnya nanti kita upload di OneDrive kita agar menjadi file Excel online, agar nanti bisa kita tambahkan datanya dari ketiga forms yang sudah kita buat gitu di OneDrive-nya akunnya Bapak Ibu nantinya. Oke, jadi dari file asetnya nanti Bapak Ibu tinggal ambil, tinggal download, lalu diupload di OneDrive masing-masing. Oke, sekarang kita ke demo live-nya Bapak Ibu. Oke, saya siapkan terlebih dahulu. Ya, ini. Ya, jadi untuk yang untuk file presentasi dan asetnya tadi, linknya ketika dibuka nanti akan membuka folder data file analisis, quiz pre dan posttestnya. Nanti di sini Bapak Ibu bisa mengakses file-file Excel-nya. Sudah kami siapkan untuk yang di sini. Yang kita gunakan nanti di video panduan atau tutorial ini adalah file Excel untuk Power Automate yang versi simple. Kalau yang versi lengkap itu ini dipergunakan untuk yang tutorial yang sebelumnya tentang Power Automate yang sama juga. Namun untuk kali ini kita buat yang lebih simple, yang lebih sederhana dengan satu Power Automate saja dengan sedikit sheet dalam file Excel tersebut. Nanti Bapak Ibu tinggal download saja file Excel-nya yang di sini. Sebagai contoh, di sini saya buatkan kelas A rekap nilai dan analisis KD 3.7 bahasa Inggris. Nantinya saya rubah menjadi bentuk yang
lain tinggal di rename saja. Oke, itu adalah file asetnya yang dibutuhkan. Setelahnya Bapak Ibu di OneDrive-nya masing-masing di sini di Bapak Ibu nanti silahkan buatlah folder untuk menampung dan mengeksekusi Power Automate itu. Katakanlah di sini saya akan membuat satu folder baru, yaitu rekap nilai beri dan post test. Katakanlah ini saya berikan versi 4 untuk demo tutorial kali ini. Oke, saya create satu folder terlebih dahulu. Ya, kalau sudah akan muncul di sini. Ini adalah satu folder yang kita buat, lalu kita buka foldernya. Masih kosong. Setelahnya dari sini maka Bapak Ibu bisa menyiapkan aset yang tadi kita butuhkan, yaitu asetnya adalah 3 forms for Excel tadi. Itu Bapak Ibu. Jadi yang kita butuhkan adalah soal pretest, soal post test, dan juga form pengajuan pengiriman file Excel. Oke, kita akan buat dulu untuk soal pretest dan post testnya secara cepat Bapak Ibu. Untuk membuatnya maka Bapak Ibu di OneDrive, di web browser di OneDrive-nya Bapak Ibu, di sini kita klik new, lalu di sini ada form for Excel, lalu Bapak Ibu tinggal klik saja. Di sini akan muncul untuk penamaan file Excel-nya. Katakanlah akan saya berikan nama dengan pretest KD 3.8 katakanlah bahasa Inggris. Oke. Lalu saya create, nanti akan mengarahkan pada Microsoft Form. Jadi kita gunakan formulir untuk Excel-nya, bukan quiz yang seperti biasa kita gunakan untuk quiz ataupun soal pilihan ganda. Yang kita gunakan di sini adalah form for quiz, artinya berupa formulir biasa. Lalu nanti scoringnya, gradingnya atau penilaiannya bagaimana untuk masing-masing soalnya, jawaban benar dan salahnya itu nanti kita lakukan di file analisis dan rekap nilainya. Jadi tidak pada scoring yang disediakan di Microsoft Form yang bentuknya quiz itu Bapak Ibu. Oke. Dan di sini kenapa menggunakan form for Excel, agar kita mendapatkan satu file yang langsung berbentuk Excel online seperti ini. Ini kan sudah bentuknya Excel online dan terkoneksi atau terhubung langsung dengan formulirnya di sini. Oke. Jadi kenapa kita menggunakan form for Excel tadi? Kalau sudah kita tambahkan soalnya di sini, kebetulan karena file Excel-nya berjumlah 15 soal, maka kita akan buat 15 soal. Sebagai demo live saya ini, saya akan tidak akan membuat soalnya, tapi hanya bentuknya seperti ini saja. Yang terpenting adalah Bapak Ibu di sini pada bagian opsinya, Bapak Ibu harus tambahkan label ABC seperti pilihan ganda itu. Dituliskan seperti ini Bapak Ibu. Oke. Agar nanti kita bisa dapatkan data jawaban siswa itu A, B, C, D, E nya, agar nanti kita membuat kunci jawabannya itu lebih mudah. Karena kalau tanpa A, B, C, D maka biasanya kan opsi jawabannya kan macam-macam. Sebagai contoh di sini opsi 1, opsi 2. Kalau soal yang sesungguhnya kan macam-macam. Ini kan saya tambahkan, oke, katakanlah 4 opsi pilihan jawaban seperti ini. Oke, ini soalnya anggaplah ini sebagai satu soal, ya, satu soal pilihan ganda. Oke, lalu untuk forms kuisnya nanti di settingnya default, yaitu pengaturannya hanya orang di organisasi yang dapat meresponnya, karena ini untuk siswa dengan akun Office 365, agar nanti pengenalan kelasnya dengan database di file Excel-nya adalah berdasarkan
email dari akun Office 365 siswa tersebut. Jadi ini kita tidak setting untuk siapapun dapat menjawabnya, tapi hanya orang di organisasi yang dapat menjawabnya. Oke, untuk satu respon per orang atau tidak sesuai kebutuhan saja nantinya. Oke, katakanlah satu sudah, tinggal nanti saya copy saja biar cepat, menjadi jumlahnya 15. Oke, katakanlah di sini ada 15 pilihan ganda dengan opsi ABCD, opsi 1 2 3 4. Oke, sudah. Kita buat satu pretest untuk KD 3.8. Kalau sudah, bisa kita beralih ke tab OneDrive-nya kembali. Ini sudah. Lalu kita buat satu lagi untuk post testnya, sama caranya. Kita menggunakan form for Excel lagi boleh, atau kita tinggal mengcopy dari atau menyalin dari formulir yang sudah kita buat agar lebih cepat. Nanti kita tinggal ganti saja judulnya. Saya kembali ke form saja. Oke, lalu akan saya buka semua formulir saya agar saya bisa mengkopinya. Di sini pretest KD 3.8 sudah ada, lalu saya salin saja. Oke, lalu judulnya akan saya ganti menjadi post test. Oke, seperti ini. Opsinya sama, jumlah soalnya sama 15. Oke, lalu coba saya cek. Ya, sudah ada pretest dan ada post testnya. Lalu di OneDrive-nya kita cek. Di sini coba kita refresh, karena di sini harus ada dua file Excelnya. Di sini pretest, karena tadi kita menyalin formulirnya, maka biasanya filenya itu akan berada di root folder dari OneDrive kita. Jadi kita ke My Files. Oke, karena kita membuatnya di dalam folder dan subfolder. Oke, ini belum muncul. Coba kita refresh halamannya. Belum juga, coba kita cari dulu agar kita harus tahu letak filenya itu berada di mana, karena nanti itu pengalamatannya. Oke, mungkin ini perlu kita pancing dulu, kita buka karena kita menyalinnya tadi. Kalau kita membuatnya dari OneDrive, maka biasanya akan langsung muncul. Di sini belum muncul, di root folder tadi juga belum ada di sini ya. Maka kita coba pancing di sini, kita buka agar Excelnya dibuat di OneDrive. Oke, di sini sudah judulnya post test juga sudah muncul. Oke, lalu kita coba. Nah, di sini baru muncul di root folder di OneDrive kita. Nah, kita pindahkan ini agar masuk dalam satu folder biar nanti tidak bercecer, dan juga kita pengalamatannya mudah dalam satu folder nantinya di Power Automate. Kita menu 3 titik di sini boleh kita move to, kita pindahkan ke folder dimana kita tadi menyimpan untuk pretestnya, yaitu di versi 4 di sini. Kita move here. Oke, sudah move. Oke, sebentar. Oke, kita buka di folder webinar Power Automate, lalu versi 4-nya. Oke, di sini sudah ada pretest dan post test. Ya, sudah ada. Lalu kita tutup dulu boleh ini. Ya, formulirnya sudah ada pretest dan post test. Oke, sekarang tinggal kita buat satu formulir lagi, karena kita membutuhkan 3 form for Excel, yaitu form pengajuan pengiriman file Excel. Oke, kita buat cepat menggunakan sama form for Excel lagi. Oke, katakanlah di sini saya kasih judul form pengajuan pengiriman file Excel. Rekap.
nilai dan analisis. Oke, saya copy, create. Ya, kalau sudah create maka muncul seperti ini. Ya, kita langsung tambahkan saja pertanyaannya, bentuknya pilihan saja. Ini harus diisi, katakanlah apakah Anda bisa tinggal mengajukan permohonan pengiriman file Excel rekap nilai dan analisis. Oke, di sini jawabnya iya dan tidak. Oke, satu soal saja sebenarnya cukup. Kalaupun mau ditambahkan untuk identitas yang lain ya bisa saja. Oke, saya coba satu saja. Mungkin saya tambahkan satu, boleh di sini, yaitu isikan nama kelas. Oke, satu lagi boleh di sini, isikan nama. Oke, sudah. Kalau sudah ya tersimpan, coba kita buka. Ya, ini file Excelnya agar terbuat di OneDrive-nya. Tabelnya nanti menyusul. Oke. Ya. Oke. Ya. Coba kita buka satu persatu dulu agar tabelnya di sini belum tercreate ya. Oh, ini sheet 1. Jadi ya di form satunya sudah. Lalu di post testnya coba kita lihat agar nanti kita dalam membuat di Power Automate-nya sudah langsung teralamatkan di tabel yang dibuat di sini form pengajuannya. Coba kita buka juga. Oke, ini di sheet 1 tidak masalah. Di formnya sudah. Oke, sudah muncul semua ya. Oke, kita buka saja, boleh, tidak apa-apa. Oke, sudah 3 aset yang kita buat. Nah, berikutnya kita membutuhkan aset berikutnya. Yang kedua adalah satu file Excel online rekap nilai dan analisis pre dan post testnya. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal download yang ini lalu di-upload di file di folder yang sama di sini, boleh ya. Katakanlah saya akan upload dari folder saya di sini ya. Oke, di versi simpelnya yang ini saya upload. Ya, sudah terupload. Sebagai contoh di sini kelas A ini masih KD 3.7, bisa di rename saja. Ya, katakanlah sesuaikan dengan 3.8. Oke, kalau sudah ya sudah siap semua asetnya, 3 formulir untuk form for Excel-nya dan file Excel untuk rekap nilai dan analisisnya sebagai contoh di kelas A di sini. Oke, kalau sudah semua aset kita siapkan ya, ada 4 file akhirnya, 4 file Excel, tetapi yang 3 file itu adalah hasil dari 3 form for Excel. Yang satunya adalah berupa satu file yang kita upload secara manual di OneDrive di folder yang sama agar nanti pengalamannya lebih mudah. Oke. Kalau sudah, kita beralih ke Microsoft Power Automate-nya. Bapak Ibu bisa buka di sini ya.
Kalau belum ada di sini, Bapak Ibu bisa buka all apps-nya, lalu cari yang Power Automate. Nah, kalau sudah terbuka di dashboard Microsoft Power Automate seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Lalu Bapak Ibu bisa memulainya di menu sebelah kiri. Ya, kalau sudah ada flow yang Bapak Ibu buat di My Flow, kita akan membuat dari sini, Bapak Ibu, create. Kita tambahkan satu flow untuk rekap analisis dan nilainya di sana. Oke, kita klik create. Ya. Oke, setelah kita klik create, kita akan membuatnya menggunakan dari start from blank, dari kosong. Kita menggunakan yang automated cloud flow, bukan yang instan ataupun yang lainnya di sini. Bukan juga yang menggunakan dari template, tapi kita menggunakan dari start from blank saja, yang dari kosongan agar lebih mudah nantinya. Oke, kita klik yang ini, Bapak Ibu. Lalu akan muncul satu kotak dialog seperti ini. Katakanlah saya akan beri nama flow saya adalah automasi rekap nilai dan analisis post test. Oke, seperti itu. Lalu triggernya kita akan menggunakan yang ini, when a new response is submitted. Ketika respon di formulir pengajuan pengiriman file Excel itu dikirim, ini nantinya. Lalu di bawahnya ada tombol create, Bapak Ibu tinggal klik tombol create ini. Kita klik tombol create-nya. Oke. Ini saya sembunyikan dulu menu yang sebelah kiri agar lebih luas. Ya, setelah terbuat maka nama Power Automate kita atau flow kita adalah ini di pojok kiri atas. Lalu ada satu kartu action di sini yang disiapkan, yaitu when a new response is submitted. Oke. Kalau sudah, kita mulai akan membuat flow actionnya atau kartu-kartu actionnya. Yang pertama adalah kita form ID untuk triggernya. Nah, triggernya tadi adalah kita membuat dari form pengajuan. Mana? Oke, bentar, saya cek dulu. Lupa tadi pengajuan. Oke, coba saya refresh dulu agar tidak salah alamat. Saya khawatirnya berarti yang ini. Form pengajuan pengiriman file Excel rekap nilai dan analisis. Berarti ini betul. Oke, iya betul. Yang ini kita ambil. Jadi kita ambil form ID-nya untuk yang tadi yang kita buat, yaitu form pengajuan pengiriman ini, Bapak Ibu. Oke. Kalau sudah, kita tambahkan langkah baru di sini, new step. Oke, nanti akan muncul kotak dialog di bawahnya seperti ini. Lalu kita ambil untuk yang Excel online bisnisnya. Lalu Bapak Ibu ambillah yang ini, list row present in table, yang ini Bapak Ibu. Oke, kita klik. Ketika kita klik maka akan muncul satu action, kartu action list row present in table seperti ini, ya. Oke, agar nanti pengalamatan dan penyusunan kartu action ini lebih mudah, maka kita coba rename dulu di sini. Oke, lalu kita tambahkan saja di sini, katakanlah untuk kartu action untuk kunci jawaban, karena di sini untuk kita ambil datanya dari
baris-baris data di form for Excel yang kunci jawaban. Lokasinya berada di OneDrive-nya kita tadi, OneDrive for Business. Yang ini tadi Bapak Ibu, jadi kita nanti mengambil file yang kunci jawaban belum. Oke, ternyata kita butuh satu lagi Bapak Ibu, mohon maaf ya. Iya, asetnya di sini berarti butuh satu lagi, yaitu input kunci jawaban. Baru teringat ini Bapak Ibu, saya tambahkan di sini ya. Jadi ternyata kita membutuhkan 4 form for Excel. Oke. Ya, sudah saya tambahkan 4. Mohon maaf, 4 form for Excel, yaitu ada soal pretest, posttest, input, kunci jawaban. Kita buat dulu agar nanti lebih mudah. Ya, di sini seharusnya ada lagi, yaitu untuk yang kunci jawaban. Kunci jawaban karena 15 soal maka akan sama. Katakanlah saya buat saja baru, enggak apa-apa di sini form for Excel. Input kunci jawaban, pre dan post test. Untuk KD-nya tidak perlu, English. Oke, lalu saya klik create. Oke, sudah terbuat seperti ini. Lalu kita tambahkan pertanyaan langsung. Ya, oke. Lalu di sini kita setting hanya ABC-nya saja, karena untuk menambahkan kunci jawaban nantinya. Ini kita setting dulu biar tidak lupa. Oke, satu lagi D. Katakanlah untuk cadangan kita tambahkan E saja. Barangkali nanti untuk pretest posttest yang akan datang kita akan membuatnya yang sampai 5 opsi jawaban. Kalau sudah, tinggal kita copy saja, salin pertanyaannya sampai dengan sejumlah 15 sebagai contoh. Oke, sudah 15. Lalu kita tambahkan satu pertanyaan di bawahnya, yaitu untuk KD-nya. Ya, katakanlah di sini berarti agar cepat saya coba buat di Excel-nya Bapak Ibu. Oke, saya akan buat di Excel-nya untuk list KD-nya 3.1, 3.2. Seperti ini ya, katakanlah sampai 3.9. Oke, lalu saya copy, saya masukkan di formnya tadi. Oke, ini saya hapus dulu, saya paste ya. Oke, saya buat menjadi drop down saja seperti itu. Ini sudah. Lalu di bawahnya saya akan tambahkan satu lagi, yaitu jenis tesnya. Karena kunci jawaban ini nanti untuk ya post test ya pretest gitu. Maka di sini saya buatkan satu opsi pilihan, yaitu apakah ini untuk kunci jawaban pretest ataukah post test seperti ini. Ya, jenis tesnya pretest dan post test sudah. Kalau sudah, ya, selesai. Ya, coba kita buka untuk memancingnya. Input kunci jawabannya. Ya, kita buka Excel online-nya.
Oke, sudah terbentuk. Lalu kita masukkan lagi dalam satu folder. Oke, kita refresh. Ya, agar memudahkan nanti mapping di Power Automate-nya, lebih baik semua form for Excelnya itu dimasukkan dalam satu folder. Kadangkala tidak masuk dalam satu folder. Ketika itu tadi copy atau salin form. Tapi kalau membuat form for Excel biasanya sudah ya di sini sudah dalam folder yang sama. Kita hanya meyakinkan saja sudah dalam satu tempat, Bapak Ibu. Oke, jadi di sini ada pretest, posttest, kunci jawaban, form pengajuan, dan file rekapnya. Jadi ada 4 form for Excel dan 1 file Excel online. Oke, kalau sudah kita lanjutkan, kita kembali ke sini Bapak Ibu untuk kartu actionnya di kunci jawabannya. Ya, oke. Ya, oke. Jadi kita sudah lokasinya di OneDrive for Business, kita ambil, kita seleksi. Lalu untuk dokumen library-nya kita seleksi atau kita ambil OneDrive. Lalu untuk filenya, ini untuk filenya kita ambilkan dari file yang Excel online tadi yang ada di OneDrive kita yang input kunci jawaban ini, Bapak. Ini kan bentuknya Excel online sudah, maka tinggal kita ambil ya. Untuk cara mengambilnya di sini ada file picker atau show picker. Kita klik, lalu kita cari di folder yang mana, yaitu folder Bapak Ibu menyimpannya. Kebetulan saya berada di folder versi 4 ini. Nah, di sini sudah ada file Excel tadi yang kita siapkan dari form pengajuan, input, ke rekap analisis, pretest dan posttest. Kita ambil untuk kunci jawaban, input kunci jawaban. Oke, sudah masuk. Lalu setelah sudah masuk filenya, atau file path-nya, lalu kita tabelnya kita pilih, yaitu tabel 1. Setiap Excel online dari form for Excel itu mesti tabelnya berupa tabel 1. Jadi lebih mudah nanti pengenalannya. Kalau sudah, maka selesai untuk kartu action ini. Bisa tutup. Lalu berikutnya kita tambahkan langkah baru, yaitu dari Excel online lagi. Lalu kita ambil yang add row into a table. Kita tambahkan baris data yang baru saja kita ambil tadi. Jadi list rows ini adalah kita mengambil baris-baris data pada file Excel online yang input kunci jawaban yang tadi kita masukkan ke dalam file yang rekap analisisnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita akan mengambil add row di sini. Ya, ketika sudah kita ambil, kita pilih add row into table. Mirip seperti yang list, cuman ada sedikit perbedaan. Kita akan tentukan lokasinya dari file rekap analisisnya, yaitu di OneDrive for Business, dokumen library-nya di OneDrive. Oke, kita bisa beri nama juga di sini bahwa ini adalah untuk kunci jawaban. Enter. Lalu untuk filenya kita ambil, berada pada folder yang sama tadi, di folder versi 4 di tempat saya. Kita ambil yang file ini Bapak Ibu, rekap nilai analisis KD 3.8 sebagai contoh. Oke, kalau sudah, maka muncul tabelnya. Nah, tadi kita mengambil dari tabel 1 di file analisis input kunci di file input kunci jawaban. Kita tambahkan ke tabel di file rekap nilai dan analisis. Yaitu di tabel mana? Di tabel kunci jawaban ini kita masukkan di tabel 3 Bapak Ibu. Karena tabel 1 itu untuk pretest, tabel 2 untuk posttest, tabel 3 untuk kunci jawaban. Kita masukkan di tabel 3. Oke.
Setelahnya akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini untuk tabel 3 di file rekap nilai dan analisisnya. Mappingnya kita lakukan nanti Bapak Ibu, tidak apa-apa, agar nanti kita bisa copy paste kartu ini ke kartu yang lain, kartu action yang lain, agar lebih mudah nantinya. Karena ketika kita mapping dulu lalu baru kita copy, nanti ya sama saja harus menghapus lagi dan mengisikan lagi mappingnya untuk mengambil data ini. Oke, jadi kita tutup dulu ini Bapak Ibu. Atau untuk memancing satu boleh kita ambilkan untuk KD-nya. Ya, KD-nya itu kita ambilkan dari dynamic content yang jenis pertanyaan yang KD tadi. Ya, yang KD ini. Oke, nah untuk memancing yang ini Bapak Ibu, agar muncul apply to each. Kenapa apply to each? Karena kartu action sebelumnya adalah list row present in table, maka munculnya seperti ini. Untuk memunculkan tadi pemetaan tadi, kita klik yang add row into table lagi, karena tadi menutup secara otomatis seperti ini. Kita sudah tambahkan satu KD, yang lain kita mapping nanti saja. Ya, kita lakukan nanti saja. Kita tutup kembali. Oke, maka kita sudah mendapatkan apply to each untuk menambahkan baris data dari kunci jawaban di form for Excel-nya ke file analisis rekap nilai dan analisisnya di sini. Oke, sudah. Kalau sudah seperti ini, kita bisa rename juga ini Bapak Ibu agar mudah kita melihat dan memahaminya. Kunci jawaban. Oke, kita enter. Kalau sudah, ya, kita akan mengcopy ini saja Bapak Ibu agar lebih cepat. Kita akan mengcopy list row present in table ini, ya, dengan cara menu 3 titik di sini, lalu muncul menu di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal copy to my clipboard. Oke, lakukan hal yang sama untuk yang apply to each kunci jawaban. Kita klik menu 3 titik, lalu kita klik copy to my clipboard. Sudah? Kalau sudah, maka kita tambahkan langkah baru. Ya. Oke. Ketika kita memilih kartu baru, kartu action baru atau langkah baru, di sini tidak perlu mengulang yang sama, cukup kita ke menu tab My Clipboard. Tadi sudah kita copy dan muncul di sini Bapak Ibu di My Clipboard. Oke, lalu kita ambilkan yang pertama adalah list row present in table. Kita klik. Oke, maka munculnya seperti ini. Karena kita hasil kopian dari ini, maka otomatis kunci jawaban di sini kunci jawaban 2. Kita rename dulu agar kita nanti lebih terarah, tidak pusing sendiri nanti di belakang Bapak Ibu. Nah, kita akan membuat untuk yang pre-test. Kita enter, lalu kita buka kartu action ini, tinggal kita arahkan ke yang tadinya dari input kunci jawaban, kita ganti ke file yang pre-test. Jadi lebih mudah, tidak perlu mengambil parameter-parameter ini berkali-kali. Kita klik langsung ini saja, lalu foldernya kita buka, kita ambil di versi 4 ya, kita ambil file yang pretest. Oke, sudah berganti file pretestnya. Oke, di sini akan berubah biasanya seperti ini, disilang saja tidak apa-apa. Lalu kita ganti lagi dengan tabel 1. Jadi lebih menyingkat waktu Bapak Ibu, karena menggunakan copy to clipboard tadi. Selesai, sudah. Lalu kita tambahkan langkah baru di sini. Ya, lagi menggunakan my clipboard, kita klik apply to each yang kunci jawaban tadi. Kita klik. Oke, kita rename dulu. Ya, menjadi pretest juga.
Kita enter, lalu kita buka ya. Oke, ini juga kita rename ya, menjadi pretest ya. Lalu di sini mappingnya kita kosongkan dulu, dilepas dulu yang tadi. Lalu untuk file pickernya kita ganti yang tadinya, oh sebentar, filenya sama Bapak Ibu, filenya kan sama, rekap nilai dan analisis, maka yang kita ganti adalah tabelnya saja. Karena tabel 3 tadi untuk kunci jawaban, nah kita ganti yang pretest yaitu di tabel 1. Oke, maka nanti di sini kolom-kolomnya atau filenya akan berbeda. Ya, seperti itu. Ini untuk meyakinkan agar tidak pengalamatannya masih nyantol pada apply to each sebelumnya, kita silang saja. Lalu kita ambilkan dynamic content dari value dari list row present in table pretest. Kita ambil lagi ya, seperti ini. Biasanya masih nyantol pada kartu action yang aslinya, yang pertama yang kita copy tadi. Oke, kalau sudah, lalu kita tutup dulu saja, mappingnya belakangan saja Bapak Ibu. Kalau sudah, maka untuk pretest selesai, mappingnya belakangan. Ini jawaban juga sama ya. Mungkin kita oke ya, sudah. Di sini ada keterangan tombol merah, nanti bisa row item KD ya. Oke, di sini berarti yang tadi item KD-nya tidak ada. Nah ini, karena tadi kan ada KD-nya, kita hilangkan saja ini. Ya sudah, ini otomatis nanti akan hilang sendiri. Ya, kita simpan. Oke, kita buka lagi, nanti biasanya sudah hilang. Belum juga, nanti ketika di refresh ya, ketika di refresh biasanya akan hilang. Oke, tidak apa-apa karena tadi sudah kita simpan. Ya, karena tadi hasil kopian dari kunci jawaban yang ada KD-nya. Kok hilang ini? Mbak, ini hilang, padahal tadi sudah disimpan. Oke, enggak apa-apa Bapak Ibu. Ini saya pause dulu, saya buat lagi, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan. Ternyata tadi tidak hilang, cuman saya back saja, saya buka lagi, masih muncul Bapak Ibu. Oke, kita cek lagi untuk yang pretestnya di sini, maka yang tadi di sini ada KD-KD itu sudah hilang karena kita sudah refresh. Oke, pretest sudah, kita kosongkan mappingnya, kita lakukan belakangan saja. Ya, di sini pretest sudah, maka kita akan membuat yang post testnya agar lebih mudah. Kita akan copy saja yang dari pretest dan post testnya. Oke, kita copy lagi. Lalu untuk yang apply to each-nya juga kita copy di sini. Ya, sudah. Oke, nah untuk yang post testnya agar tampilan flow kita lebih oke gitu atau lebih bisa kita pahami lebih mudah, maka kita coba buat percabangan di sini, tidak menurun ke bawah. Gitu. Menurun ke bawah ya bisa jadi sama saja. Cuman saya coba buat yang paralel percabangan. Jadi nanti pretest yang di sebelah kiri atau sebelah kanan nanti post test, atau terbalik ya nggak apa-apa, yang penting berjejer gitu. Oke, kita insert new step di bagian ini ya, karena sebelum pretest. Di sini kita tambahkan jangan action baru tapi add parallel branch, atau tambahkan percabangan paralel sebelahnya gitu. Kita klik, maka nanti muncul seperti ini. Jadi percabangannya akan muncul seperti ini, di sebelah kiri pretest, nantinya sebelah kanan adalah post testnya. Untuk choose an operation-nya adalah kita pilih my clipboard ya. Lalu kita akan ambil yang list row dulu.
untuk pretest ke post testnya. Oke, kita rename dulu ya, menjadi post test. Kita enter, lalu di dalamnya ya, tadinya filenya kan pretest, maka kita ambil dari post test. Kita tinggal ganti di sini ya, lalu foldernya di versi 4 ya, versi 4 ya, kita ambil yang post test ini, file Excel online-nya dari form for Excel-nya. Kalau sudah, tinggal kita rubah untuk tabelnya. Ini kita silang saja, kita ambil dari tabel 1 karena setiap dari form for Excel itu mesti tabel 1. Oke, kalau sudah kita sembunyikan, lalu kita tambahkan action baru di bawah cabang yang ini, post test. Kita tambahkan actionnya ya, lalu di sini kita pilih lagi yang my clipboard ya, lalu tambahkan yang apply to each tadi. Oke, sudah ditambahkan, lalu kita rename dulu, 3 titik rename menjadi post test. Kita enter ya, kita buka, kita ganti rename dulu yang ini Bapak Ibu, rename menjadi sama ya, post test. Enter, kita buka, add row into table post testnya ya. Post test di sini filenya tetap sama karena satu file itu kita tambahkan dalam satu file, cuman tabelnya kita ganti. Tabel 1 itu untuk pretest, tabel 2 untuk post test, tabel 3 untuk kunci jawaban gitu ya. Ini sudah, nanti mappingnya di akhir saja. Lalu untuk value-nya kita silang, kita ganti, kita ambil lagi dari yang list row present in a table post test, agar tidak nyantol pada yang list row present in table pretestnya, tapi sudah ke yang ini Bapak Ibu, action sebelumnya. Oke, kalau sudah kita sembunyikan lagi semuanya. Oke, maka kita sudah mendapatkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk yang langkah ini adalah kita menambahkan dari form for Excel dari sini. Kita ambil datanya menggunakan perintah list rows present in table atau action ini, lalu kita masukkan ke add row-nya di sini Bapak Ibu ya, masukkan ke sini. Begitu juga dengan ini adalah untuk pretestnya, lalu untuk yang ini adalah untuk post testnya gitu. Oke, lalu ini sudah selesai, tinggal file Excel ini kan berarti sudah yang rekap analisis dan nilainya itu sudah ditambahkan dari data-data dari baik kunci jawaban, pretest ataupun post test form for Excel-nya atau Excel online-nya. Setelah itu baru kita ambil filenya untuk kita lampirkan ke email. Caranya adalah kita buat step baru di bawah ini, yang new step ini. Jangan di sini Bapak Ibu, atau di sini. Kalau nanti di bawah yang sebelah kiri atau sebelah kanan itu berarti akan salah satu saja. Tetapi saya akan kembali ke jalur tengah lagi. Di sini kita tambahkan new step baru ya. Lalu di sini akan karena akan saya kirimkan ke email guru yang bersangkutan, maka akan saya kirimkan kepada yang mengisikan formulir pengajuan pengiriman file Excel-nya gitu. Yang di sini. Kenapa detail informasinya tidak saya taruh di atas? Karena baru saya pergunakan di sini Bapak Ibu. Oke, jadi di sini saya akan cari untuk formnya, yaitu get response detail dari form pengajuan formulir pengajuan pengiriman file itu. Formnya adalah yang bukan yang ini ya, formnya form pengajuan ya,
filenya adalah yang form pengajuan ini. Oke, form ID-nya kita ambilkan dari yang tadi, form pengajuan yang ini ya. Lalu respon ID-nya kita ambilkan dari konten dinamis, yaitu pada bagian when new response is submitted. Respon ID kenapa paling bawah? Karena ini tadi kita tempatkan di atas sebagai trigger, makanya konten dinamiknya di paling bawah. Sebelumnya adalah apply to each di kunci jawaban, post test, pretest. Kita ambil yang ini Bapak Ibu. Oke, kalau sudah munculnya di sini ya, sudah selesai, bisa kita tutup. Setelahnya kita akan tambahkan langkah baru di bawah get response details, new step, yaitu kita tambahkan dari OneDrive for business, yaitu actionnya adalah yang kita ambil. Bapak Ibu bisa cari yang get file content yang ini Bapak Ibu. Kita klik yang get file contentnya di sini ya, maka akan membuat satu kartu action get file content dari OneDrive. Oke, lalu di sini hanya satu parameter, yaitu file, unique identifier filenya. Nah, kita ambil file yang rekap analisis yang akan kita lampirkan. Kita menggunakan ini file picker, kita klik pada folder yang sama tadi, yaitu folder saya, yaitu versi 4 seperti contoh. Nah, yang kita lampirkan adalah yang ini, rekap nilai analisis KD-nya. Oke, jadi bukan file Excel yang lainnya, tetapi yang hasil rekap nilai dan analisis KD-nya Bapak Ibu. Oke, kita klik. Oke, kalau sudah masuk, selesai, baru setelahnya kita tambahkan lagi langkah terakhir, langkah baru, yaitu untuk mengirimkan email kepada guru yang bersangkutan. Kita klik new step. Oke, lalu kita coba klik standar Office 365 Outlook. Bapak Ibu cari yang send an email versi 2. Kita klik. Oke, nanti munculnya seperti ini ya. Di send an email versi 2, untuk pada bagian to, Bapak Ibu klik. Lalu Bapak Ibu klik add dynamic content di sini. Ya, nanti muncul dynamic content-nya. Bapak Ibu ambilkan yang responders email di sini dari kartu action sebelumnya, yaitu get response details. Yang mana? Yang ini Bapak Ibu. Kenapa saya taruh di sini? Agar konten dinamiknya berada di paling atas, agar Bapak Ibu tidak harus scroll ke bawah gitu, seperti ini jadi pusing ya kan. Oke, langsung saja diklik. Responders emailnya otomatis dari guru yang bersangkutan yang menginput pengajuan pengiriman file itu, karena menggunakan hanya satu organisasi. Oke, lalu di sini bisa kita tuliskan ya, bisa kita tuliskan subjeknya sebagai contoh ini, rekap nilai dan analisis pre dan post test dari kelas yang apa. Bisa diambilkan di sini dari konten dinamis, yaitu yang butir pertanyaan isian nama kelas tadi. Kita klik. Oke, sebagai pengenal saja. Lalu di bodinya kita bisa paste yang sama tadi. Katakanlah ini, saya akan enter di bawah sebagai bentuk list isian saja. Oke, lalu ini kan saya ambilkan dari isian nama kelas lagi. Lalu di sini adalah nama mapelnya. Oke, sebagai isi saja di body atau isi emailnya. Oke, lalu setelahnya kalau sudah, sebagai contoh, Bapak Ibu klik show advanced option untuk kita lampirkan attachment filenya. Di sini kita setting di attachment name-nya. Ya, di attachment name-nya adalah seperti ini. Kita berikan nama filenya.
Bisa dari konten dinamis sebetulnya, cuman karena kartu action sebelumnya tidak mendukung, maka saya tulis manual saja. Lalu saya akan nama kelasnya saja di sini konten dinamisnya dari form pengajuan itu. Lalu di belakangnya, di belakang sendiri paling sendiri Bapak Ibu ketikkan dengan karakter titik XLSX gitu, agar nanti terbaca di lampiran emailnya itu terbaca sebagai file Excel gitu. Kalau tidak ditambahkan titik XLSX ini, maka dia tidak akan terbaca sebagai tipe file Excel, terbacanya sebagai tipe file saja. Oke, lalu di bagian attachment konten kita klik, kita ambilkan dari konten dinamik atau dinamik konten di sini, yaitu yang get file konten, yang file konten tadi. Kita ambilkan. Oke, jadi kita tadi sudah klik file kontennya di sini ya. Ini kalau 2 kali klik akan muncul 2, satu saja Bapak Ibu. Kalau sudah, maka untuk action kartu action ini send an email sudah selesai, maka kita bisa tutup. Ya, maka sudah selesai Bapak Ibu, tinggal kita klik save. Ya. Lalu Bapak Ibu tinggal lakukan yang tahap terakhir adalah mappingnya. Tadi kan setiap intro-nya kan belum kita mapping. Karena apa? Tadi kita untuk copy paste agar lebih cepat. Nanti mappingnya di bagian akhir. Nanti saya tunjukkan hanya sekilas saja untuk mappingnya, caranya. Karena semuanya nanti sama Bapak Ibu cara mappingnya. Yang sedikit berbeda pada kunci jawaban saja. Nanti akan saya pause, nanti begitu selesai nanti saya akan lanjutkan lagi agar durasi video tidak terlalu panjang. Kita kembali yang dari atas, yang kunci jawaban, apply to each kunci jawaban. Di sini Bapak Ibu klik yang add row into table kunci jawaban. Lalu Bapak Ibu lanjutkan mappingnya di sini, karena tadi kita memancing satu value di sini, parameter untuk memunculkan ini apply to each-nya. Ya, mohon maaf. Di sini ID KD pre-post test-nya Bapak Ibu kosongkan saja karena di file Excel-nya sudah ada rumusnya. Ini dikosongkan. Lalu untuk pre-post test-nya Bapak Ibu ambilkan dari jenis pertanyaan. Bapak Ibu scroll ke bawah karena tadi pertanyaannya di paling akhir. Jenis pertanyaan. Nah, di sini karena kita menggunakan Excel online, form for Excel, maka di sini sudah berurutan pertanyaannya. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan kuis, maka soalnya biasanya acak kalau mengambilnya dari form di kuis. Maka kenapa kita menggunakan form for Excel bukan kuis? Karena ini Bapak Ibu, untuk biar lebih mudah mappingnya. Jadi sebenarnya prinsipnya sama ketika form for Excel ataupun kuis sama, cuman karena form for Excel sudah ada Excelnya, kita mudah mengambil datanya langsung filenya, dan mappingnya juga mudah. Oke, untuk emailnya maka diambilkan dari email ini, nama juga sama dan seterusnya Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaan ini tuh berarti nomor 1 di sini, karena bentuk pertanyaan maka dia otomatis menomori sendiri. Pertanyaan 2 dan seterusnya. Ini saya pause dulu, nanti saya rampungkan sampai terakhir agar videonya tidak terlalu lama. Oke, ini sudah saya rampungkan tadi selama saya pause. Untuk kunci jawaban selesai mappingnya. Saya yakin Bapak Ibu bisa melakukannya tanpa harus saya praktekkan satu persatu. Kalau sudah, Bapak Ibu lakukan hal yang sama untuk yang pretestnya. Di sini di apply to each pretest dan post testnya nanti. Kita klik yang apply to each pretestnya, lalu add row-nya kita buka lagi. Nah, ini kan masih kosong. Nah, Bapak Ibu lakukan mapping yang sama. Saya contohkan satu, klik. Lalu Bapak Ibu di sini kontrolnya bahwa ini dari present table dan pretest. Nah, ini kan lebih mudah. Pretest maka dari pretest sebelumnya ini sama.
Oke, Bapak Ibu tidak perlu scroll ke bawah, jadi cukup di sini sudah. Oke, email. Lalu untuk nama dan seterusnya nanti Bapak Ibu lakukan hal yang sama. Ini saya pause lagi, saya selesaikan terlebih dahulu. Oke, ini sudah selesai sampai pertanyaan 15. Bapak Ibu bisa cek lagi. Ya, ini sudah selesai untuk yang pretestnya. Kalau sudah, Bapak Ibu tutup seperti ini lagi biar lebih ringkas. Bapak Ibu save, jangan lupa bertahap. Lakukan hal yang sama untuk yang post testnya Bapak Ibu. Di apply to each post testnya. Ya, sambil menunggu di proses menyimpannya. Bapak Ibu buka untuk hetero post testnya. Ini di tabel 2. Maka lakukan hal yang sama, mappingnya sampai dengan nomor 15 atau di kolom 15 sesuai dengan pertanyaannya di post testnya. Saya contohkan satu. Nah, di sini post test, ya, list row present in table post test, jadi sudah sesuai dengan yang di atasnya. Itu untuk memudahkan karena sudah kita rename atau beri nama. Email, nama, pertanyaan dan seterusnya. Nanti saya pause, saya selesaikan dulu. Oke, sudah saya rampungkan sampai dengan pertanyaan ke-15. Sudah selesai untuk post testnya. Kita tutup lagi biar lebih ringkas. Oke. Ya, untuk checking terakhir paling Bapak Ibu amati pada bagian file-file ini, jawaban tabel 3 dan seterusnya. Ya, sudah. Sudah. Tabel 2 ya, sudah. Oke, maka tahap ini selesai Bapak Ibu bisa simpan kembali. Ya, jadi flow untuk otomasi rekap nilai analisis pre-post testnya sudah selesai Bapak Ibu. Tinggal untuk pengujiannya untuk apakah ini berjalan apa tidak. Oke, cara pengujiannya adalah di sini semuanya masih kosong ya untuk input kunci jawaban, formulirnya ya, baik untuk pengajuan, post test, pretest, semuanya masih kosong. Saya tutup saja dulu ya. Oke. Lalu kita buka dulu sih yang rekap nilai dan analisis KD-nya Bapak Ibu, yang untuk tadi kita masukkan semua datanya ke dalam satu file ini dan nanti kita lampirkan. Dalam file ini bagaimana belum saya paparkan tadi, saya jelaskan. Kita buka dulu di sini agar alurnya nanti Bapak Ibu bisa memahaminya. Oke, sebentar, sedang terbuka. Ya, di sini adalah endingnya pada rekap daftar nilai kuis, pretest dan post test seperti ini. Ya, di sini ada sebenarnya beberapa, kemarin sudah ada datanya, data dari siswanya. Memang tidak saya hapus untuk demo saja nanti. Di sini ada sheet post test dan pretestnya, ini untuk analisisnya. Jadi analisis pretest dalam satu sheet, post testnya dalam satu sheet juga. Oke. Untuk identitas, maka nanti hanya yang dirubah adalah ini Bapak Ibu. Jadi KD ini sesuaikan dengan KD-nya pada isian form kunci jawaban, ini harus sama. Lalu jenis tesnya juga ya harus sama, karena ini nanti untuk sebagai value atau nilai yang dicari menggunakan rumus VLOOKUP untuk kunci jawabannya di sini ya. Begitu juga nanti dengan jawaban siswanya juga sama, ada VLOOKUP dari nama emailnya gitu. Nah, maka Bapak Ibu bisa rubah ini, sesuaikan. Lalu untuk yang bisa sesuaikan yang lainnya adalah daftar akun Office 365 dari siswanya harus dimasukkan di kolom ini Bapak Ibu, karena ini nanti sebagai key value-nya atau nilai yang dicari dari VLOOKUP-nya.
lalu database nama siswanya dicantumkan di sini. Sebagai contoh, kemarin saya menggunakan daftar kelas kita. Di sini nanti saya cobakan dengan akun saya ini, nama siswanya adalah nama saya, lalu ada nama-nama yang lain. Kebetulan yang lain ini sudah pernah mengisikan pada form for Excel yang lain, tidak saya hapus, saya biarkan untuk biar nanti Bapak Ibu bisa membandingkan. Nanti akan saya mengerjakan sebagai nama siswa Tribudi Santos ini masih kosong ya. Pretest ataupun post testnya masih kosong. Lalu kunci jawabannya juga masih kosong Bapak Ibu. Oke, karena pada sheet tabel 3 kunci jawaban ini juga masih kosong. Ini nanti yang kita tambahkan di sini baru dipanggil di sini. Lalu untuk tabel 2 post testnya ini beberapa siswa sudah ada jawabannya dan tidak saya hapus memang karena untuk demo saja di sini agar muncul seperti ini gitu ya. Nah nantinya ketika ini Bapak Ibu sudah menggunakannya, maka untuk yang tabel 1, tabel 2, tabel 3 sebenarnya ini hanya apa namanya, Bapak Ibu bisa nanti pahami bahwa di sini untuk menampung data saja. Oke, di sini juga ada hanya untuk menambahkan KD dan pre-post test agar nanti kunci jawabannya masuk ke dalam pre-test dan post test secara tersendiri dengan VLOOKUP. Tabel 1, tabel 2 itu sebenarnya saya mengcopy tabel dari yang kompor Excel dari kuisnya. Nah ini bisa disembunyikan Bapak Ibu agar tidak terlalu banyak sheet. Ini nanti disembunyikan dengan cara klik kanan, kita klik hide, semuanya seperti ini. Jadi tersisa nanti hanya ada 3 sheet. Bila mana Bapak Ibu menghendaki itu buka lagi, maka klik kanan pada salah satu sheet lalu di unhide, maka di sini muncul tabel 1 pretest, post test dan kunci jawaban yang kita hide tadi atau kita sembunyikan. Begitu. Kalau sudah di sini akan tetap saya buka, ini masih kosong kunci jawaban. Untuk nama siswa ini pretest Tribudi Santoso, ini namanya Guru Inovatif, akunnya ini juga masih kosong, post testnya juga sama. Nanti kita akan lakukan pengujian di flow ini Bapak Ibu ya. Kita siapkan dulu formnya. Ini adalah form pengajuannya di akhir nanti, lalu berarti di sini kunci iya, input kunci jawabannya sebentar Bapak Ibu. Oke, saya buka. Lalu untuk post testnya, untuk demo saya buka dulu. Lalu pretestnya ya, kita buka juga. Oke, jadi nanti saya akan sebagai siswa akan mengerjakan dulu pretestnya. Lalu yang kedua saya akan kerjakan post testnya. Lalu yang ketiga saya sebagai guru menginput kunci jawabannya. Lalu yang terakhir untuk menjalankan flow ini saya akan mengisikan form pengajuan pengiriman file ini. Jadi hanya satu form yang hanya untuk men-trigger atau menjalankan flow ini. Sementara untuk yang pretest, post test sama input kunci jawaban itu ya seperti formulir pada umumnya, formulir online. Jadi di input kapanpun dan nanti kita akan merekapnya, men-triggernya dengan form lagi ya kapanpun juga setelah ini semua sudah dilakukan, pretest, post test dan input kunci jawaban sudah dilakukan. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti kita tesnya di sini setelah saya mengerjakan yang ini. Saya akan lakukan cepat Bapak Ibu untuk ini pretestnya. Iya, ini acak saja. Atau mungkin untuk menandai di awal pretestnya, saya akan gunakan pilihan AAA 3 kali. Ya, 3 kali sampai nomor 3. Lalu di sini B
Iya. Lalu nomor 11 dan seterusnya saya akan masukkan CCCC agar nanti kita tahu bahwa ini jawabannya masuk sesuai di sini apa tidak gitu. Oke, untuk pretestnya adalah pertama kali adalah AAA 3 kali dan BBB CCC dan seterusnya. Oke, kalau sudah saya klik kirim. Selesai untuk pretestnya. Saya lakukan kerjakan untuk post testnya ya, dengan akun Guru Inovatif saya. Katakanlah saya kan bukan AA tapi dari BBBB biar nanti kita bisa bedakan ya, kalau post test berarti BBBB, kalau pretestnya yang AA. Oke, C lagi, lalu yang terakhir 11D dan seterusnya. Oke, selesai, saya kirim. Post testnya terkirim. Lalu untuk kunci jawabannya, katakanlah untuk pretestnya saya akan sebentar, tinjau dulu ya, pretestnya katakanlah biar ada benarnya. Ya, saya akan acak di sini ya. Oke, di pilihan KD, maka nanti Bapak Ibu tentukan di sini harus disesuaikan dengan sini Bapak Ibu. Dan di sini tadi masih 37, padahal kita tadi demonya adalah 38. Bapak Ibu lakukan perubahan di sini, di file actionnya adalah 38 dulu. Oke, sudah 3.8. Lalu di input kunci jawaban Bapak Ibu pilihlah 3.8. Yang pertama kunci jawabannya adalah pretest. Oke, tandai di sini Bapak Ibu. Untuk pretestnya saya betulkan di sini A sama B. Nanti untuk post testnya baru yang BBBB. Kita klik kirim. Lalu saya kirim tanggapan lainnya. Di setting lebih dari satu karena harus bisa menginput pretest dan post testnya. Oke, sekarang saya post testnya B katakanlah. Oke, nanti di sini sudah acak. Ya, oke. Ya, lalu KD-nya sama 3.8, ini kita pilih post test. Kalau sudah kita klik kirim. Oke, maka untuk kunci jawaban pretest dan post test sudah kita inputkan. Ya, di sini belum masuk, ya kan? Belum masuk. Kunci jawaban sama jawaban siswa belum masuk. Kenapa? Karena flow-nya belum dijalankan. Nah, untuk menjalankan flow-nya, nanti kita akan mengisikan formulir pengajuan pengiriman file ini. Sambil kita akan tes ini, Bapak Ibu. Untuk running testnya, untuk uji cobanya, maka di pojok kanan atas kita klik tes Bapak Ibu. Setelah disimpan, lalu akan saya gunakan yang manually karena ini pertama kali. Nanti manually dalam artian nanti akan saya submit new response to the selected form to trigger it. Jadi nanti akan saya submit dari formulir yang ini. Ketika ini sudah submit, maka flow-nya akan jalan. Saya klik manually. Lalu di bawah saya klik save and test. Oke. Di sini nanti sedang menyimpan dulu dan di sini ada keterangan pojok kiri atas to see it work now, submit a new response to selected form. Dan di sini menunggu trigger itu masuk karena ini adalah running test atau uji coba tadi. Di sini menunggu whir. Nah, ini tidak akan berhenti kalau kita belum submit a new response untuk form yang dipilih tadi sebagai trigger. Saya akan mengisikan form ini Bapak Ibu. Ini berarti ini mau diisi apapun tidak masalah sebetulnya ya, karena kelasnya adalah kelas A, mapelnya katakanlah bahasa Inggris. Oke, kalau sudah saya klik kirim.
nanti kita lihat di sini akan berjalan apa tidak. Kita klik kirim Bapak Ibu. Oke, sudah. Lalu kita coba lihat di sini. Nah, di sini your flow is running, sedang berjalan. Ini mulai berjalan Bapak Ibu. Ya, sukses di sini. Lalu akan berjalan di sini, cabang kiri dan kanan, sukses. Dan ini sukses. Ya. Dan ini seharusnya langsung muncul di email dari saya, di akun saya. Oke, maka ini semuanya sudah sukses. Sekarang tinggal kita bisa langsung cek di Outlook-nya. Saya buka dulu. Tadi kita melakukan running test di sekitar pukul 11 di sini. Oke, maka di sini sudah terkirimkan pukul 11.10 di sini. Ya. Saya buka. Pak Agus tadi ngoprek lagi. Ya, oke, ternyata sebentar, ini masih proses kelihatannya atau, nah ya, ini akan muncul filenya di sini. Oke, filenya sudah muncul. Nah, di sini sudah bentuknya Excel seperti ini. Kalau kita buka previewnya, ya, nanti kita akan muncul seperti ini. Apakah masuk apa tidak? Kalau tidak, nanti kita telusuri. Ya, oke, ini belum masuk di sini. Untuk pretestnya juga belum. Ya, di lampirannya belum. Oke, kita tutup lagi. Ya, ini baru saja kita cek di Excelnya terlebih dahulu. Apakah masuk apa tidak sebetulnya? Di sini memang belum masuk. Belum masuk. Oh, ini baru masuk belakangan. Tadi post testnya sudah masuk ini. Ya, ini juga sudah masuk. Pretestnya belum. Kita cek pada bagian tadi. Kita buka lagi satu-satu untuk menelusurinya. Oke. Ya, kunci jawabannya juga kita buka. Karena tadi kita sudah hide dulu. Ya, oke, sebetulnya sudah masuk untuk kunci jawaban pre-test dan post-testnya. Oke, nah di sini mungkin tidak jalan karena tadi yang kita rubah adalah 3.8 di post-testnya, pre-testnya ini masih 3.7. Nah di sini, maka kunci jawabannya belum masuk pada sheet pre-test. Tapi di sini sudah masuk pre-test, post-test. Ya. Kunci jawabannya juga sudah masuk A, B, B, B gitu. Di sini belum masuk karena ini tadi di post testnya sudah masuk dan nilainya saya yang tadi kosong, ini sudah masuk. Ya, pretest 3.7 ya. Kalau saya ganti maka dia akan berubah 3.8. Nah, dia masuk. Oke. Ya, katakanlah saya akan uji coba lagi karena tadi belum berhasil. Nanti saya running test lagi. Kita ketahui di sini ternyata di sini masalahnya. Oke, nanti saya hapus dulu di sini. Saya kosongkan lagi. Katakanlah kunci jawabannya belum masuk, gitu kan? Oke. Lalu di bagian post testnya untuk nama saya sebagai siswa juga saya hapus dulu agar di sini juga kosong lagi. Ya, di pretestnya itu cara untuk mengetesnya Bapak Ibu. Oke, kosong, terus post testnya juga sama, kosong. Oke, lalu kita akan ke ini emailnya juga. Ini tadi kita terakhir membuka di pukul 11.10 ya. Nanti kita akan running test lagi, pastinya ada email akan muncul di setelah pukul 11.10. Oke, kita kembali ke Power Automate-nya. Ya, di sini sebetulnya sudah berjalan semua. Oke, semuanya sudah oke, sudah centang hijau semua di sini, ya kan? Ya, di sini juga your flow run successfully, cuman tadi pengkondisian di filenya saja yang belum betul terkait dengan kode KD-nya. Oke.
Kita kembali ke sini. Untuk mengeteskan kembali, Bapak Ibu tidak perlu melakukan mengisi input lagi, karena saya sebagai pemilik flow-nya, maka saya cukup kembali ke sini dan lakukan tes ulang. Dengan cara ini kita klik edit lagi pojok kanan atas. Ya, maka statusnya di sini menjadi bentuk desainer di flow lagi. Di sini tombol tesnya muncul lagi. Lalu kita klik tes. Kita tidak manually lagi. Karena apa? Karena tadi kita sudah submit. Maka datanya sebenarnya sudah ada di flow kita. Nah, untuk di testing ini, maka kita lakukan automatically sekarang. Kita klik automatically, lalu kita gunakan trigger yang terbaru kita gunakan. Kita klik. Nah, di sini tadi sebenarnya kan sukses 5 menit yang lalu. Kita klik pilih, lalu Bapak Ibu lakukan save and test lagi di sini. Kita klik ini, nanti triggernya berjalan lagi. Nanti yang di sini seharusnya akan muncul lagi. Ya, ada 2 baris data lagi. Di sini akan menambah 1 baris data lagi untuk atas nama siswa saya. Gitu. Kita coba lihat Bapak Ibu. Kita coba tes lagi. Semoga kali ini sudah betul dan lampirannya juga sudah muncul kunci jawabannya. Kita klik. Ya, sedang berjalan. Di sini sudah mulai berjalan. Ya, sampai akhir semuanya sukses. Dan ini your flow ran successfully. Oke, kita lihat di sini sudah ada notifikasi email. Kita klik. Nah, di sini sudah ada email terbaru 11/17. Kita klik, kita coba buka apakah sudah sesuai harapan atau belum. Kita klik previewnya. Ya, ini tadi oke, belum juga masuk. Oke, sebentar. Kita cek di filenya, sebenarnya sudah masuk ya. Postnya juga sudah masuk. Oke. Ya, sudah. Ini kunci jawabannya sudah masuk dua-duanya, pretestnya masuk, post testnya masuk. Oke. Jika mengalami kejadian seperti ini Bapak Ibu katakanlah bisa di running lagi di sini, bisa dengan ini. Atau kalau dalam keadaan sesungguhnya tidak membuka Power Automate, maka Bapak Ibu silakan pancing lagi untuk mengisi formulir ini. Kita coba pancing dari sini Bapak Ibu, tanpa harus kita testing lagi di Power Automate-nya, karena Power Automate-nya sudah berjalan sebetulnya. Cuman tadi karena ada keterlambatan di pengolahan data di sini, karena tadi ada salah input di KD-nya. Oke, kita coba pancing lagi dengan cara menginputkan lagi form pengajuannya. Kita kirim tanggapan lainnya, kita klik ya, kita masukkan kelas A, apelnya bahasa Inggris. Oke, lalu kita klik kirim dan kita tunggu sesaat. Nanti tinggal kita tunggu di emailnya, di inboxnya, maka nanti akan muncul. Di sini sudah terkirim, nanti akan muncul otomatis setelah 11/17 akan ada email baru, yaitu di 11/19. Di sini sudah muncul. Coba kita buka apakah data nilainya sudah masuk atau belum. Nah, ini sudah masuk. Oke, lalu pretestnya sudah masuk, post testnya sudah masuk, rekapnya sudah masuk. Nah, di sini masih semuanya tampil karena tadi memang kita sedang buka semua sheetnya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah yakin selesai betul, nanti sheet ini tinggal di hide lagi atau disembunyikan lagi. Kalau memang merasa bahwa ini tidak perlu ditampilkan, agar nanti di lampiran emailnya seperti ini. Oke, Bapak Ibu, jadi sudah berhasil
kita menjalankan flow ini dan datanya sudah masuk dan dilampirkan dalam bentuk file Excel seperti ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada banyak pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang bisa diskusikan, silakan didiskusikan, bisa di komentar di video ini ataupun di forum-forum diskusi di kelas kita Bapak Ibu. Terima kasih. Harapannya ini bisa membantu Bapak Ibu untuk mengautomasi analisis dan pengiriman rekap untuk kuis, pretest dan posttest dengan Power Automate. Yang tadi kita butuhkan asetnya adalah berbentuk form for Excel. Kita membutuhkan 4 form for Excel. Untuk soalnya sendiri ada soal pretest dan posttest, ada 2 form for Excel. Lalu untuk input kunci jawaban ada 1, form pengajuan pengiriman file Excel 1, dan juga ada 1 file Excel online yang kita siapkan, yang kita upload secara manual di OneDrive kita. Yaitu Bapak Ibu bisa akses filenya di link yang sudah kami bagikan dan juga di deskripsi nanti kami tuliskan. Oke, nanti Bapak Ibu tinggal download saja di seperti ini file yang ini Bapak Ibu. Oke, pada bagian folder yang file Excel untuk Power Automate versi simpelnya yang ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk uji coba ataupun digunakan dalam keseharian. Jikalau Bapak Ibu membutuhkan analisis ulangan harian lainnya, Bapak Ibu bisa klik yang folder ini. Nanti di dalamnya ada file-file dengan jumlah pilihan ganda yang berbeda. Yang terkecil ada 15, ini ada 20 dan seterusnya, terbanyak 50. Begitu Bapak Ibu, harapannya ini semua bisa membantu meringankan kerja-kerja harian kita agar lebih terautomasi untuk analisis dan pengiriman rekap nilai hasil kuisnya untuk skenario bentuk pretest dan posttest dengan Power Automate Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.